Hai. Hola sobat semua, sehat kan? Sudah makan? Seperti biasa Okebis Oke Abis akan menemani hari kalian agar lebih sempurna. Hari ini Okebis akan melanjutkan cerita dari novel Menantu yang Diremehkan. Eits, sebelum masuk ke ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe ya. Yuk langsung saja ke ceritanya. Cekidot. Jadi dia membuka mulutnya dan berkata, "Emi, Nanako, kalian berdua keluar dulu. Aku ingin bicara dengan Tuan Tama secara pribadi." Emi dan Nanako tidak terlalu memikirkannya. Melihat itu Yuhiko hendak mengobrol dengan Tama secara pribadi, mereka bangkit untuk pergi dan meninggalkan bangsal. Setelah kedua orang itu pergi, Ito melihat ke arah Tama dan berkata dengan serius, "Tuan Tama, yang terjadi sebelumnya menyinggung perasaan, dan aku masih harus minta maaf padamu. Terima kasih kebaikan Anda dengan moralitas dan menyelamatkan gadis kecil itu." Keluarga Ito, sebaliknya, jika itu benar-benar membuat keluarga Sucipto berpikir bahwa itu adalah keluarga Ito yang membunuh ahli waris keluarga Sucipto, keluarga Ito takut kita akan menghadapi pemusnahan. Tama tersenyum tipis dan berkata, "Tuan Ito jangan terlalu sopan. Aku menyelamatkan Nanako dari hubungan seorang teman. Adapun secara tidak langsung membantu keluarga Ito, Anda tidak harus terlalu sopan kepada saya. Bagaimanapun, saya mengambil uang Anda. Ada pepatah lama tentang mengambil uang dari orang lain dan membantu orang lain untuk menghilangkan bencana. Saya tidak bisa mengambil uang tanpa melakukan apa-apa, kan?" Ito Yuhiko tercengang. Alasan mengapa dia tercengang juga benar-benar dikejutkan oleh ketidakberdayaan Tama. Kata-kata Tama sangat jelas. Ambil uang orang dan berperang melawan orang. Artinya, 450 T tidak bisa diambil dengan sembarangan. Dia harus melakukan sesuatu untuk keluarga Ito. Oleh karena itu, ia telah membantu keluarga Ito menyingkirkan musibah tersebut, dan uangnya dapat diambil dengan mudah. Ito Yuhiko kaget, sedikit lebih sakit. Meskipun dia merasa bahwa nyawa putrinya lebih berharga dari 450 T, dia masih akan merasa tertekan jika dia benar-benar mengeluarkan 450 T. Namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika dia kehilangan 450 T, dia telah kalah. Dia tidak punya cara lain untuk mendapatkan uangnya kembali, atau memulihkan kerugian sampai batas tertentu, jadi tidak perlu berurusan dengan masalah ini sekarang. Memikirkan hal ini, dia tersenyum canggung dan berkata kepada Marvin, "Tuan Tama, BW Pharmaceutical Anda memiliki momentum perkembangan yang sangat kuat. Setelah aneksasi Kobayashi Pharmaceutical, saya yakin pasti ada prospek yang lebih luas. Tidak tahu apakah kita bisa bekerja sama. Bagaimana dengan sejumlah kerjasama dalam hal ini?" Tama tersenyum dan berkata, "Tuan Ito, sebenarnya tidak ada yang bisa diajak kerjasama dalam hal ini. BW Pharmaceutical adalah fondasi hidup saya dan saya tidak akan melepaskan bagian sedikit pun darinya." Ito Yuhiko buru-buru berkata, "Tuan Tama, saya tidak ingin bagian Anda, tetapi saya benar-benar ingin memiliki kerjasama yang mendalam dengan Anda sampai tingkat tertentu. Nantinya, keluarga Ito akan diserahkan kepada Nanako. Kamu dan Nanako berteman, dan menurutku bisa disimpulkan bahwa Nanako sangat mempercayaimu. Anda bisa mencoba berbagai bentuk kerjasama yang mendalam. Ini baik untuk Anda dan kami, dan ini benar-benar saling menguntungkan." Tama sedikit tersenyum, "Saya secara alami akan mempertimbangkan ini di masa depan. Jika waktunya tepat, saya pasti tidak akan menolak kerjasama dengan Nona Nanako." "Itu bagus." Ito Yuhiko menghela napas lega dan berkata dengan serius, "Tuan Tama, aku bisa melihat bahwa Nanako sangat menyukaimu. Jika kalian berdua memiliki kemungkinan apapun, maka aku sangat lega." Tama langsung berkata, "Tuan Ito, Nanako masih sangat muda. Jangan bicara tentang hal semacam ini. Jika itu menyebar dan disalahpahami, itu akan merusak reputasi Nanako." Ito Yuhiko melambaikan tangannya,
putri saya telah dibesarkan selama 22 tahun. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mengenalnya lebih baik dari saya. Saya dapat melihat bahwa dia sangat menyukai Anda, dan dia menyukai Anda dengan tulus, jika memungkinkan. Saya juga menyarankan agar Anda tinggal di Jepang untuk pembangunan. Anda memiliki BW Pharmaceutical dan Nanako memiliki keluarga itu. Jika kalian berdua bisa bergabung menjadi suami dan istri, kalian pasti akan menjadi eksistensi teratas di Asia dan bahkan dunia. Tama tersenyum dan bertanya, Tuan Ito, seharusnya sebelum Anda menanyakan ini, Anda harus tahu bahwa saya sudah menikah. Aku tahu. Ito Yuhiko tersenyum tipis dan berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana dengan menikah? Kamu sudah menikah, bukankah Nanako masih menyukaimu? Jadi, itu baik untukku dan untuk Nanako, kami tidak peduli dengan masa lalu dan masa kini. Yang kami pedulikan adalah masa depanmu. Dengan itu, Takehiko berkata dengan sangat serius, Tuan Tama, setelah kejadian hari ini, saya memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang hidup. Saat orang hidup, segala sesuatu memiliki arti. Menjadi kaya berarti kaya, dan menjadi miskin berarti miskin. Jika Anda mati, tidak peduli apakah itu kaya atau miskin, itu tidak akan menjadi apa-apa. Jika sebelum hari ini, saya tidak akan pernah membiarkan putri saya menikah dengan pria asing, tetapi pada saat ini tidak lagi penting bagi saya. Yang penting adalah bagaimana membuat putri saya bahagia, yang penting adalah bagaimana putri saya bisa mendapatkan kehidupan yang terbaik. Anda memiliki kemampuan, kekuatan, dan pesona yang seharusnya dimiliki oleh seorang pria yang kuat. Nanako dibudidayakan, memiliki latar belakang, kuat eksternal dan internal, dan dia sangat menyukaimu. Saya percaya Anda pasti memiliki perasaan untuk Nanako di hati Anda. Jika tidak, Anda tidak akan pernah melakukan perjalanan jauh-jauh ke Jepang dan melakukan perjalanan khusus ke Kyoto untuk melihatnya, menyelamatkan hidupnya, menyembuhkan luka-lukanya, dan bahkan berkendara beberapa ratus kilometer di tengah malam untuk membawanya ke Tokyo untuk menemuiku. Tama mengangguk dan berkata, Tuan Ito, aku tidak bisa berbohong padamu bahwa aku memang menyukai Nanako. Dan juga tak bisa dipungkiri bahwa Nanako memang gadis yang sangat baik, tapi aku tetap menegaskan bahwa aku sudah menikah. Terima kasih ya sobat semua, jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk memberikan hiburan yang menarik lainnya. See you next video sobat.